Assalamualaikum teman-teman. Hai, ketemu lagi kita di dapurku, tentunya Dapur Loni Cafe. Di video kali ini aku akan membuat dua resep. Resep yang pertama puding lumut pandan mentega, dan resep yang kedua kue putu tanpa bambu. Untuk resep yang pertama kita akan buat puding lumutnya dulu. Kita pecahkan 3 butir telur di mangkok yang cukup besar. Lalu kita kocok lepas telurnya sampai telurnya tercampur ya antara putih dan kuningnya. Kita sisihkan dulu telurnya, lalu kita siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 1 bungkus agar-agar plain yang warna putih dan tambahkan dengan 150 gram gula pasir. Aduk-aduk dulu sebentar supaya tercampur rata. Lalu tambahkan 125 gram santan instan ya. Dan tambahkan juga 650 ml air matang. Aku di sini menggunakan gram ya teman-teman, karena sama ukurannya gram dan mili. Aduk-aduk terus sampai tercampur rata ya. Setelah gulanya larut, kita tambahkan dengan 3 butir telur yang udah kita kocok lepas tadi. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu tambahkan dengan perasa vanila secukupnya aja. Diaduk-aduk lagi, dan setelah itu kita akan tambahkan dengan perasa pandan. Di sini cukup dengan setengah sendok teh aja ya. Aduk-aduk rata. Setelah itu kita tambahkan juga garam 1/4 sendok teh aja. Nah seperti ini. Lalu kita aduk-aduk lagi. Setelah ini kita akan rebus santannya. Tuang di dalam panci. Kita rebus nanti dengan api yang kecil aja, direbus sampai mendidih ya. Nah ini kita nyalakan api kompornya, api yang kecil seperti yang di video ini. Aduk-aduk terus supaya adonan santannya tidak pecah dan supaya nanti lumutnya itu kelihatan bagus saat dia dicetak di cetakan pudingnya. Ini diaduk-aduk terus ya teman-teman sampai dia mendidih. Kalau adonannya tidak mendidih, nanti dia nggak mau beku pudingnya. Nah ini udah mendidih, kita matikan kompor. Sementara menunggu dingin, diaduk-aduk terus ya teman-teman. Ini gunanya supaya nanti bagus hasil lumutnya. Setelah pudingnya agak dingin, kita tuang ke dalam loyang. Jangan diisi sepenuhnya, kita isi cukup aja 3/4 bagian dari loyang ya. Karena nanti kita akan isi dengan puding mentega. Loyang yang pas untuk ukuran puding ini yaitu loyang tulban ukuran 20 cm. Kalau teman-teman tidak ada loyang yang ukuran itu, gunakan saja loyang yang ada di rumah. Nah sekarang kita akan membuat puding menteganya ya. Di sini aku udah siapkan 3 butir kuning telur di wadah yang cukup besar. Lalu tambahkan dengan 100 gram mentega. Dan tambahkan juga dengan 190 gram susu kental manis. Lalu kita aduk dengan menggunakan whisk sampai semua bahan tercampur jadi satu. Aduk-aduk terus sampai semuanya tercampur jadi satu. Setelah itu kita sisihkan dulu. Sekarang kita mau buat adonan B. Kita siapkan panci yang cukup besar, lalu kita tambahkan dengan 4 sendok makan gula pasir dan 1 bungkus agar-agar plain. Aduk-aduk dulu supaya nanti adonan agar-agarnya tidak menggerindil. Lalu kita tambahkan dengan 650 ml air ya. Aduk-aduk dulu sebentar, dan setelah ini kita akan hidupkan kompor. Kita masak dengan api yang kecil. Jangan lupa diaduk terus ya ketika kita memasak. Nah sebelum airnya mendidih, kita matikan dulu kompornya sebentar. Lalu kita akan ambil sedikit adonan agar-agar putih. Kita masukkan ke dalam adonan telur tadi ya. Dimasukkan sedikit demi sedikit, lalu diaduk, maksudnya supaya nanti telurnya dia tidak menggumpal, maksudnya tidak matang gitu ya. Nah setelah itu kita tuang adonan kuning telur tadi ke adonan agar-agar. Diaduk-aduk terus ya, jangan sampai nggak diaduk supaya adonannya
tidak menggerindil gitu ya. Nah terus sekarang kita aduk-aduk sampai dia mendidih. Nah ini setelah mendidih kita biarkan dulu sampai dia agak dingin ya, sampai nanti adonan hijaunya udah set. Nah ini adonan puding lumutnya udah dingin. Lalu kita timpa dengan adonan mentega ya, adonan puding mentega. Kita isi pelan-pelan aja supaya nanti adonan menteganya tidak turun ke bawah. Nah setelah kita isi semuanya, kita biarkan sampai dingin. Aku masukkan dalam kulkas kurang lebih 1 jam. Setelah itu kita keluarkan dari kulkas. Ini dia hasilnya, pudingnya benar-benar mantul ya teman-teman. Manisnya pas dan telurnya itu nggak terasa amis gitu. Oke lanjut kita akan ke resep yang kedua, yaitu resep kue putu. Di sini kita siapkan 180 ml air panas. Bisa ditimbang pakai gram juga ya. Jadi aku menggunakan timbangan untuk mengukur airnya. Tadi itu airnya 180 gram. Kita tambahkan dengan 1 sendok teh perasa pandan. Lalu kita aduk-aduk. Nah, setelah itu kita siapkan wadah yang cukup besar. Isi dengan 300 gram tepung beras. Lalu tambahkan dengan 1 sendok teh garam. Dan aduk-aduk sampai garam dan tepungnya tercampur jadi satu. Setelah itu kita tambahkan sedikit demi sedikit dengan air pandan yang udah kita buat tadi. Lalu kita aduk dengan cara diremas-remas supaya nanti tepungnya hasilnya menggerindil gitu, seperti yang aku lakukan di video ini ya teman-teman. Nah tambahkan lagi terus sampai airnya habis. Lakukan dengan cara yang sama. Tepungnya jangan ditekan-tekan gitu ya, hanya diremas-remas sedikit supaya dia hasilnya menggerindil. Kue putu ini nanti kita akan kukus teman-teman menggunakan cetakan apem gitu. Jadi ini kue putu ini enak, cocok untuk acara kumpul-kumpul keluarga dan acara arisan gitu ya. Nah setelah hasilnya menggerindil seperti ini, kita akan saring dengan menggunakan penyaringan seperti yang ada di video ini. Lalu kita isi sedikit tepung beras di dalam saringan dan kita tekan-tekan saringannya menggunakan whisk, juga bisa menggunakan sendok ya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya, halus gitu ya, jadi hasilnya seperti ini ya, seperti yang ada di video ini. Lalu kita panaskan dulu kukusan dengan api yang kecil aja, jangan api besar. Siapkan adonan kue apem atau kue mangkok, olesi dulu dengan minyak goreng supaya nanti kue putu kita tidak lengket ya. Nah setelah semua kita siapkan cetakannya, lalu siapkan juga secukupnya gula merah yang udah diiris halus ya teman-teman. Nah kita isi 1 sendok makan adonan tepung yang sudah kita ayak tadi. Lalu di tengahnya kita tambahkan dengan gula jawa atau gula merah yang udah diiris-iris secukupnya aja sesuai selera teman-teman. Lalu tutup dengan adonan tepung lagi. Nah, jangan ditekan di sini ya, hanya dirapikan dengan menggunakan sendok aja. Lakukan semuanya sampai adonannya habis. Enak loh ini teman-teman, aku udah sering buat. Aku tuh hobi makan kue-kue tradisional seperti ini teman-teman. Buat teman-teman yang baru menemukan channel kami, tolong di-subscribe ya channel Loni Cafe. Dan ini semua udah terisi, sekarang kita siapkan dia di kukusan. Kalau air kukusannya sudah mendidih, lalu kue putu ini siap kita kukus ya. Dan juga jangan lupa siapkan secukupnya kelapa yang udah diparut, tambahkan dengan setengah sendok teh garam, aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu letakkan juga di kukusan. Kita akan ngukus juga bersamaan dengan kue putu supaya nanti kelapanya itu nggak cepat basi. Nah ini airnya udah mendidih.
kita letakkan kue putu yang udah siap dikukus, dan kita akan kukus kurang lebih sekitar 20 menit ya teman-teman, dengan api yang kecil saja. Nah ini setelah 20 menit kue putu kita udah matang, kita turunin dari kompor, lalu kita keluarkan dari cetakannya. Hangat-hangat kita hidangkan dengan parutan kelapa muda. Mantap teman-teman, ini adalah salah satu makanan favorit keluarga aku. Terima kasih yang sudah menonton. Bye, assalamualaikum.